Karena kan Nggak tahu, Bre. Memang harus ya. dialamin sih, Bre. Iya benar. Kalau itu, kalau misalnya aku jelasin jadinya kayak tutorial. Kayak tutorial mempercayakan hidup kepada Tuhan. Iya betul. Deh. Ini tutorial. Jadi kayak tutorial, tapi kalau dialamin jadinya nggak bakal hilang sih. Kalaupun someday sempat agak-agak menyimpang ataupun agak menjauh, balik lagi ke core yang itu. Ternyata ya. Waduh, gagalnya, Berantakan. waduh, bukan berantakan lagi, nggak tahu tuh apa tuh. Berantakannya simpel banget, kayak cuma dikasih satu momentum kecil aja sih. Ya. Berantakannya. Makanya kalau misalnya kita rasa itu ternyata rencana udah gede banget, ternyata dibongkar sama Tuhannya kecil banget momentumnya. Skalanya kayaknya satu skala Richter aja, tapi abis itu berantakan. Ya. Cuman balik lagi ke soal tadi fondasi kan. Kalau fondasi aku dari kecil almarhum bokap sama mami juga aktif di pelayanan. Cuman aku sering meyakini yang sebenarnya tidak aku pahami. Contohnya kayak misalnya Kristen paling baik gitu dibandingkan agama lain. Terus kalau nggak sekolah minggu PKI. Masih. Wow. Masih. Iya, Bre, pernah di fase itu, Bre. Kalau nggak sekolah minggu PKI. Terus kalau misalnya nggak sekolah minggu atau nggak ibadah GP pemuda itu di GPIB, satu minggu sial, wah ini gara-gara nggak sekolah minggu nih. Iya. Kalau itu gue ngalamin, kayak gitu-gitu tuh. Ini gara-gara kemarin nggak ke gereja nih. Kayak gitu. Iya. Kasihan banget itu pemahaman seperti itu. Iya. Ini karena nggak salam pendeta nih depan gereja nih. Aduh. Kalau itu nggak pernah sih. Saya pernah di fase itu soalnya, pernah norak kayak gitu. Cuman ternyata begitu ngerti, bukan hanya percaya, harus mempercayai. Begitu ada rasanya rencana itu kayak bagi orang-orang kayaknya gagal. Cuman kayak aku ngerasa aku nggak gagal karena aku udah mempercayai itu Tuhan yang bekerja. Iya. Dan jadinya nggak ada takut ya. Jadi nggak ada takut ya. Bukan nekat sih, beda rasa aja. Ya, masing-masing kita kan pernah nekat gitu. Nekat kan tidak berpikir panjang. Sorry bentar, by the way tentang nekat ya. Yang lebih bahaya tuh kita nggak tahu kita nekat, padahal nekat loh itu. Waduh. Buat kita sih enggak, ini sudah diperhitungkan, enggak, padahal nekat itu. Terus kita nggak nyadar kita nekat, itu ngeri banget itu. Oke, lanjut. Terus? Nah, begitu mengerti maksud intisari dari mempercayakan, nggak sekedar percaya. Waktu itu kita ngobrol panjang tuh, sampai jam 8 pagi itu di mana itu ya? Ada di tempat umum lah. Enggak, di tempat umum tuh, Bung. Di tempat umum, terus which is itu kita udah lama banget ngelakuin, Jim. Udah lama, dan itu obrolan yang bagiku itu obrolan paling di dalam hidup aku itu yang paling bermakna di momen itu ya, dan belum pernah ada lagi kayak gitu lagi. Waktu itu kita bahas soal yang tadi Bung bahas, kalau cuma sekedar kenal, ya iblis juga kenal. Di situ kita langsung bukan bro, ada coffee shop nggak jelas gitulah, warna-warni gitu. Oh. Bukan? Iya, yang deket. Bukan sampai jam 8, sampai jam 10 pagi itu. Nah, itu skip aku kan.
Itu langsung bakar rokok itu anjir ya juga. Berarti selama ini gue di bawah level iblis bro, gitu. Dan itu sadarnya di umur 27 tahun anjir, kacau. Nggak apa-apa dong. Cuman yang apa ya? Yang luar biasanya begitu kesaksian ya, begitu mempercayakan itu boosternya, waduh, lompat jarak jauh banget gitu, jauh banget loncat ya. Ya. Dari segala aspek, dari respon ke orang tua, respon ke masalah, respon ke apapun lah, hal kecil apapun sih, even sekalipun aku susah ngidupin Vespa, puji Tuhan gitu. Hal kecil apapun, habis bensin puji Tuhan gitu loh. Apapun lah jadinya. Ya. Yang bagi kita kayaknya, aduh nggak apa-apa lah, nggak usah ngucap syukur gitu. Jadinya begitu sih. Ya, Kerennya ya, gitu, kerennya. Ya. Boleh Oh iya. request? Ya. Lu bisa share ini nggak? Apa gimana sih caranya kalau di Zoom mau share foto? Ada kan? Bisa kan? Share screen. Share screen. Ya. Kayaknya aku lagi pakai iPad, Bung. Oh, ya udah kalau lagi pakai ya udah jangan. Baru nih. Share di Udah chat lah, aja upgrade. atau enggak? Apa itu? Gini, Share di chat kayak tadi. coba gini, ceritain dulu nyokap itu umur berapa? Nyokap kelahiran 53, which is 67, 67. ya. Dia mulai sakit dan mulai ditindak secara medis itu pertama apa? Kemo dulu atau radiasi dulu atau apa dulu? Kalau identifikasinya itu udah dari pas aku baru lahir, Bung. Oh, udah lama berarti. Udah lama. Nyokap itu ngelahirin aku umur 40. Oke. Dia kanker apa? Apa tumor apa? Sakitnya apa aja? Coba jelasin. Nyokap itu mulai sakit-sakitan itu 2 tahun, dari 2003, berarti 2 tahun setelah papi cabut. Sakitnya sakit apa, Jim? Sakit di bagian perut, bagian bawah. No, I mean identifikasi dari dokternya apa? Dia tumor atau kanker? Kanker. Kanker apa? Akhirnya kanker stadium 1. Kanker apa? Kanker pankreas. Kanker pankreas stadium 1 pada tahun? Itu diidentifikasi akhirnya di 2007. Di 2007. 13 tahun yang lalu diidentifikasi sebagai stadium 1 kanker pankreas, gitu kan? Iya. Oke. Udah berapa kali diradiasi, berapa kali di kemo? Di zaman itu nyokap kemo suntik itu. Enggak, sampai sekarang. Enggak, iya. Maksudnya di zaman sekarang kan kemonya udah lebih enak kan, Bung. Kalau zaman dulu yang suntik itu nyokap kemonya suntik. Emang ada kemo suntik? Ada yang suntik nyokap waktu itu, Bung. Oh, oke. Terus? Yang disuntik itu 5 kali, baru kemo yang itu ya. Ada fase kemo apa gitu, aku juga lupa namanya apa, itu 12 kali. Jadi total 17 kali kemo nyokap. Nyokap kemo, kebalik-balik deh. Baru di sinar radiasinya 55 kali. Sorry, diulang, kemonya berapa? Radiasi berapa? Kemo 17 kali, radiasi 50 kali. 55 kali. Iya. Yang gua minta untuk share itu teman-teman, itu foto mamahnya. Gua udah ketemu mamahnya beberapa kali. Saya udah pegang tangannya, saya udah peluk dia, saya pegang rambutnya, saya pegang kepalanya. Pertama saya mau cek adalah ini. Itu wig bukan? Jujur aja, Jim, waktu di TZ itu gue mau cek itu. Itu wig bukan? Terus si tante jawab, si mami jawab, enggak, ini bukan wig, ini rambut asli. Pegang aja, Bung. Gue pegang, gue tarik. Dan itu rambut asli. Yang udah hasil kemo 17 kali, radiasi 55 kali. Dan rambutnya tebal. Dan dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa cela-cela, masih bisa maki-maki, masih bisa cewek Manado, dia masih bisa ngomel-ngomel, masih bisa nyela-nyela, masih funky. Mamanya masih funky. Mamanya masih bisa ngomong gini sama macam orang penting aja kau. Nah, masih bisa gitu ngomongnya. Gitu. Atau
masih gitu. 55 kali sama 17 kali. Itu berarti 5, 10, 60, 72. Jumlah total tindakan dia terhadap penyakit dia dibanding umurnya lebih banyak tindakannya. Iya. Tindakan medis terhadap penyakit dia sama jumlah umurnya dia lebih banyak tindakan medisnya. Tapi masih bisa teriak-teriak. Sukunya Manado, kawinnya sama Batak. Ngerti kan kombinasi dari itu? Apa ceplas-ceplosnya gitu, ngeyelnya gitu. Bambung, masih kayak begitu nyokapnya. Dan waktu gue denger diradiasi 55 kali. Diradiasi. Gue nggak tahu, mungkin buat kedokteran itu biasa aja, tapi buat gue radiasi. Itu terdengar seperti Resident Evil kalau buat gue. Kalau buat gue ya, terdengarnya kayak Walking Dead gitu loh. Radiasi nuklir dan apa segala macam. Gue nggak tahu sih itu seperti biasa-biasa aja apa enggak. Tapi buat gue 55 kali tindakan radiasi dan 17 kali tindakan itu enggak. Itu enggak gampang itu. Ada berapa fungsi tubuhnya yang udah hilang? Tapi di badannya, di perutnya ada berapa? Udah, kalau pankreas sudah nggak ada, hati udah tinggal dikit, limpa udah tinggal 2 senti. Dan dia masih, puji Tuhan, masih menikmati makan steak. Itu kalau bukan Tuhan, itu siapa itu? Karena nggak masuk akal itu. Jadi kalau nyokapnya ke Bandung, gue sih pengen anak-anak ketemu. Karena dia itu bukti nyata kalau Tuhan eksis. Iya, weh. Kalau lu nggak percaya Tuhan eksis, nah lu lihat nyokapnya lu lihat nyokapnya Jimmy. Nah itu eksis tuh Tuhan tuh. Jadi ada dokter penyakit dalam Bung dari Prancis kan waktu itu ketemu di Penang. Udah nyampe Penang. Memang operasinya di Penang, di Indonesia nggak diterima, di Australia juga enggak waktu itu, di Singapura juga enggak. Oke. Terus di maksudnya aku agak bingung sih sama dokter statement kayak gitu kenapa disampaikan langsung ke ibuku gitu. Kasih makan enak aja gitu lah kira-kira. Statementnya berupa? Iya, udah kasih makan enak aja. Kasih liburan. Waktunya udah dekat. Gitu. Oh. Kan itu pengen dibelah ya dokternya ya. Gitu maksudnya. Terus begitu ketemu pas nyokap check up ke aku temenin waktu itu ada dokter dari Prancis ngobrol juga. Jadi hasilnya nyokap itu dibawa lah karena pada satu waktu itu dokternya gagal buat selamatin si Steve Jobs karena Steve Jobs kena penyakit yang sama. Oh. Steve Jobs dokternya itu dokter yang ketemu sama nyokap juga yang ketemu sama aku di Island Hospital di Penang itu dia wawancara kan dia tanya sama dokter nyokap yang tanganin itu. Dia masih nggak percaya kalau nyokap sakitnya itu dan begitu di USG begitu di foto ulang memang nyokap ada organ yang ya udah nggak ada sama sekali dan nyokap cuma bertahan dari insulin aja karena memang nggak ada produksi buat stabilin gulanya kan. Jadi nyokap tiap malam jam 9 insulin udah itu doang aja obatnya. Palingnya sakit-sakit dikit lah, sakit-sakit kaki lah gitu doangnya sekarang. Jadi nyokap itu sakit yang sama yang diderita oleh Steve Jobs? Iya. Sama kalau yang gede-gede lagi namanya Pavarotti gitu. Biasanya itu nyerangnya laki-laki. Dan aku dan dari situ aku sadar kalau perempuan, waduh jauh banget lebih kuat daripada laki-laki. Karena kalau itu di laki-laki kemungkinan matinya 87%, Bu. Kalau di perempuan? Masih bisa di bawah angka 60% selamatnya. Cuman di Asia Pasifik baru nyokap yang selamat. Hah? Jadi ada riset kan mereka ahli penyakit dalam itu punya riset lah mereka. Iya. Kan. Siapa-siapa aja yang selamat dari sampai riset itu baru yang terakhir aku datang itu 2015. Baru dari 2007 sampai 2015 baru nyokap doang yang selamat.
Wow. Teman-teman ada yang mau nanya? Silakan respon ini. Nggak tahu mau respon apa, Bung. Iya itu. Gue ketemu nyokapnya pertama kali dan dia gaya ngomongnya Batak. Terus gue nanya, tante, dia minta panggil aku mami aja bu, panggil aku mami aja. Batak kali. Terus gue panggil, nih aslinya orang mana? Aslinya Manado. Ih, siapa dah? Terus tahu dia setelah berapa menit dia keluar bahasa Manadonya lengkap dengan maki-makiannya. Maksudnya ngerti kan, makian-makian bercanda. Nyokapnya funky banget, tapi gue pada saat itu gue belum tahu 55 dan 17 itu gue belum tahu. Begitu kita keluar pulang, gue dijemput sama nih, kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Waktu gue dijemput, baru dia cerita. Baru nggak tahu nyokapnya yang cerita, gue lupa. Pokoknya gue 55 radiasi. Di radiasi itu bisa disinar. Bagian punggungnya, jadi memastikan nggak ada lagi menjalar lagi kankernya. Kemonya suntik. Yang pertama iya. Yang kesini apa? Soalnya kalau aku nggak pernah tanya detail sih, Bung. Soalnya abis kemo aku nggak boleh ketemu nyokap itu 2 kali 24 jam, jadi nggak sempat ketemu dokternya juga. Jadi dia sendirian 2 kali 24 jam? Iya, aku pulang dulu ke Medan, baru 2 hari lagi balik lagi ke Penang. Dan itu 17 kali? Iya, 17 kali. Jadi nyokap kalau misalnya lihat teman-temannya kemo mati itu udah biasa. Maksudnya? Jadi kan di depan rumah sakit itu ada YMCA kan, Bung. Karena ya kayak yayasan Kristen gitu, ada tempat, ada hotelnya juga. Jadi disitulah mereka ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi kan, udah ada yang botak, udah ada yang seumur-umur 20 tahun udah kanker tulang. Pokoknya mepet-mepet mati semua gitu. Serius, Bung, ada yang cuci darah sehari 2 kali. Aduh, kanker otak yang matanya udah nggak ada sebelah, lidahnya nggak ada. Korban perang Vietnam kayaknya kayak gini deh gitu. Jadi misalnya mereka fellowship gitu kan, ngobrol. Aku ingat banget tuh, aku datang Selasa itu total masih ada 17 orang, aku Kamis tinggal nyokap sama ada 3 orang lagi berempat. Jadi aku 13 yang selesai? Selesai. Baru kayak voting aja, kayak gugur-guguran idol aja. Minggu depan aku datang tinggal nyokap. Tinggal nyokap yang selamat. Jadi ada yang kanker apa, kemo, kelar, mati gitu kan. Jadi biasa aja gitu. Ya aku salut yang nyokap dan tahu Tuhan hebat banget jaga nyokap itu. Mental nyokap untuk mau sembuh itu juga hebat sih. Maksudnya dia ngadepin lihat teman-temannya mati hari demi hari gitu, dia tetap mau nggak down gitu, tensi yang nggak down. Nggak depresi dia ya? Nggak depresi ya. Nggak ada. Padahal nggak boleh ditemenin anak-anaknya tuh. Nggak mau dia, malah kita lebih panik daripada dia. Kita lebih panik, doi nggak aman aja. Wow. Makanya begitu kayak corona gini kan nyokap panik sendiri dia di rumah, maksudnya paniknya kok nggak keluar ya gitu. Karena kayak gini aja bikin mati sih gitu. Karena mungkin dia udah one-on-one yang sama yang kayak gitu kali ya. Iya. Jadi buat dia konyol kalau ada orang mati karena corona ya? Iya, bagi dia gitu. Ya, bagi dia mah bodoh itu berarti. Iya. Gitu. Teman-teman ada yang sorry, kenapa itu? Terusin. Enggak, itu bagi aku pakai dari 2007 Tuhan udah show off loh, udah bikin show yang luar biasa di kehidupan aku dan keluarga aku gitu. Ya. Dan di situ sih bagi kita semua juga itu ignorant itu jangan ada lagi lah dalam kamus hidup kita, ignorant itu. Jangan ada lagi ignorant sih. Gue sering mengalami fase hidup yang mengucap syukur tuh jadi understatement, lu ngerti kan? Iya.
thank you Tuhan tuh kayak tisu basah gitu, kayak nggak penting gitu. Kayak aduh Tuhan thank you itu jadi kayak seperti daun bawang seledri di kerupuk aci gitu. kayak kertas yang buat alas bapau. Nggak penting itu. Kayak aduh Tuhan thank you ya. Kok gagal ya? Gitu maksudnya. Ketika mengucap syukur justru kayak nggak bisa gitu. Kalau udah kayak gini kan kalau udah mengalami yang kayak begitu kan kayak Tuhan thank you tuh jadi understatement. Nggak tahu mau ngomong apa sih sebenarnya. Nggak tahu mau ngomong apa karena udah mengucap syukur kayak nggak layak gitu, kayak oh Tuhan lu baik banget, nggak itu rendah gitu kan, jadi kayak nggak pantas gitu jadi kayaknya. Wow, teman-teman ada yang komen? Ada yang mau nanya nggak? Sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisinya lagi beli anggrek banyak-banyak. Sama ngomelin aku tiap hari jangan makan. Kondisinya itu. Wow. Dia kayak kalau nggak ngomelin aku tiap hari nggak puas. Harus tiap hari ngomelin. Makanya aku udah ya udahlah nggak apa-apa daripada gak ada yang ngomelin. Itu supaya dia merasa dia masih punya anak gitu. Jadi anak tuh buat diomelin gitu. Jadi dia kayak gue masih punya anak nih, gomelin gitu. Nah, jadinya respon aku mau setua apapun, mau segede apapun kita tetap anak dia udah. Itu aja responnya sih sekarang. Ya, emang iya kan? Iya, tetap anak kecil yang anak kecil. Ya. Ah itu tetap walaupun udah kata kita udah nikmatin asam garam dunia nggak laku sama dia. Lu bayangin kemarin beberapa tanggal berapa itu? Minggu yang lalu kalau nggak salah, seminggu yang lalu kakaknya bokap meninggal. Gue dateng, ada nyokap kan, nyokap gue dateng lengkap dengan masker dan itu. Terus gue dateng, gue lihat nyokap, terus gue buka masker gue. Nyokap gue cuma lihat gini, kamu putihan, dia gitu. Ini gue pengen nangis nih. Kamu putihan, iya. Dia ini sehat mah, iya kelihatan. Terus nyokap kasih tangan gede gitu, gue kasih tangan, lebarin tangan gitu, gue kayak mau peluk gitu, kayak mau meluk. Terus si mama bilang gini, nggak takut gue mah bersih. Ya udah tuh sini. Terus pelukan kita, enak banget udah pelukan. Udah aja, tidak ada percakapan lebih lanjut. Lucunya dia panggil saya. Terus dia nanya-nanya, si Denny gimana? Si Denny, buat dia, gua masih si Denny. Si Denny gimana? Masih suka makan Indomie nggak? Makannya gimana dia? Sehat nggak dia? Dia nanyanya ke saya dan ketawa-ketawa. Dan gue bilang gini, mau gue umur berapa kek buat nyokap gue? Saya masih si Denny. Iya. Si Denny. Saya setua ini aja mesti dikirimkan teri, Bung. Dari Medan. Saya setua itu. Hah? Ada Tri Medan berarti? Ada. Oh, kapan kesini? Tadi udah ngomong sama Sabtu. Puji Tuhan. Bawa Tri Medan ya? Iya. Di sini ada kerupuk banyak soalnya, itu kan Tri Medan, nasi panas sama kerupuk, Pak. Itu surgawi sekali. Gue bawa daun mint aja deh. Udah. Tapi daunnya doang. Kalau tanamannya mana? Oh iya, tanamannya boleh gue boleh. Asik. Ya kalau aku udah jadi makanan, Breng. Nggak mungkin lautnya akan dibawa ke sana. Teri. Oh, garing nggak masuk ya? Oke, thank you banget buat sharingnya. Membuat jadi agak-agak yang tadinya agak-agak tegang jadi lebih luwes. Entah lebih luwes atau bikin orang-orang pada speechless. Pokoknya puji Tuhan lah. Proses ketika lu mendampingi nyokap lu sakit itu ada fase up and down gitu nggak sih? Maksudnya capek atau hopeless atau apa gitu nggak sih? Fase up-nya nggak ada, Bre. Fase down-nya terus ada. Serius. Fase down terus. Ya soalnya gini ya.
gue sih kebayangnya gini, bukan bayangin ya, gue sih kebayangnya gini, lu udah gak ada bokap. Iya. Dan ketika lu temenin nyokap, itu ada kemungkinan kalau lu bakal kehilangan dia juga. Dan itu realita kan? Iya. Ada posibilitas itu setiap kali nyokap ditindak. Ditambah setiap kali kemo bareng, saya hidup, yang sebelah mati. Itu kan gue denger. Waduh, itu apa ya? Kalau kata orang di tepi tebing, kayaknya ini lebih seram, bro. Ini lebih seram dari tepi tebing. Soalnya gue denger nyokapnya ngomong gitu ke gue. Iya, Bung. Aku kemo, sebelah kemo juga. Barengan. Aku keluar selamat, dia keluar mati. Itu udah biasa itu. 2 hari sekali lah. Terus gue, ini yang diomongin kematian loh. Iya, aduh. Bukan apa ya, bukan operasi nyambung tulang terus tulangnya nggak kesambung jadi lumpuh. Itu juga udah parah kan sebenarnya. Dan ini aku fase kan kalau misalnya bawa penanganan medis itu kan ada tanda tangan kan. Si yang nemenin kan ada tanda tangan kalau tidak boleh menuntut ke rumah sakit gitu kan. Iya. Itu tiap kayak tanda tangan sampai udah baal, bro. Sampai udah baal, sampai udah ya udahlah gitu. Udah pasrah. Awalnya gemeter lah, Bang. Gemeter tanda tangannya gemeter banget aku. Ini aja gak bisa lupa sih aku tuh gemeternya gimana. Apa kebayang nggak kalau ujung tempat ini sama-sama bayangin ya, tempat kemonya itu lantai paling atas dan dia di pojok ujung gitu, terus lorongnya sepi gitu. Dan kalau mau ke situ memang cuma mau kemo dan mau lihat ada yang mati cuma dari pintu itu juga, yang hidup juga dari pintu itu juga. Jadi kalau misalnya masuk gitu kan? Terus bau rumah sakit gitu kan? Iya. Dan susternya cuma satu gitu di pojok. Dan kalau misalnya lampunya mati, berarti sudah selesai. Sebentar. Lampunya hidup sudah selesai prosesnya. Kalau hidup itu kan ada 2 kemungkinan tuh, karena sekali kemo 2 orang. Jadi kalau misalnya hidup terus ada yang keluar udah ditutup semuanya, wah itu namanya biji pindah mana, lutut pindah mana yang Bung sering bilang itu, aduh. Biji mata. Ya biji apalah, biji matamu apa, kan ada lagu kan biji matamu kan. Terus. Itu aduh. 15 kali, bro, bukan cuma 3 kali kesempatan, 15 kali. Aduh. Wow. Terus. Cuman yang apa ya, yang relate ya sama Tuhan ada sama orang-orang yang dalam tanda kutip hancur, di situ emang kerasa banget sih. Even sekalipun aku di zaman itu doa Bapa Kami aja harus ngucapinnya bareng-bareng kan baru hafal. Kalau sendiri-sendiri, aduh ini maafkan kaminya yang bagian mana ya gitu ya. Anak SMA di lorong gitu, aduh itu yang namanya berlutut atau nggak ngerti lah aku, yang sampai air mata udah habis itu udah sering keluar lah. Udah sampai air mata nggak keluar itu udah pernah aku rasain lah buat temenin nyokap itu. Terus even sekalipun tuh kemo ke-15 masih juga deg-degannya ampun. Iya pasti. Cuman kalau udah tapi pas udah mengerti namanya berserah, oh ya betul. Kemo selanjutnya bukan lagi lebih pasrah sih, cuman lebih ya udah kalau memang Tuhan mau ambil gitu, ambil. Di saat itu aku bisa ngucapin rencana Tuhan lah yang jadi. Iya. Di saat itu tanpa pernah aku dengar ya, tanpa pernah dengar dari mana, karena kebanyakan aku kalau dulu ibadah di gereja karena pengen nongkrong gitu. Apalagi gereja aku dekat mall kan. Kalau gereja nge-mall gitu. Jadi nggak pernah dengar namanya biarkan rencana Tuhan yang jadi. Nah itu terucap sendiri sih. Dan sampai sekarang itu aku inget banget malah. Sampai pukul-pukulnya inget, jam berapanya inget itu. 5.15 sore, sore. 5.15 sore. Waktu Malaysia, berarti di sini jam 4.15 lah. Wah.
Oke, lanjut. Berarti memang apa ya? Maksudnya kan kalau lu cerita sekarang tuh kayak makanya tadi gue nanya fase kayak gitu karena ketika lu cerita sekarang tuh kayaknya pada saat itu you can handle it gitu. Cuman kan apa yang gue pengen tahu sih how to handle that gitu pada saat itu gitu. Karena kan Nggak tahu bre, memang harus dialamin sih bre. Iya bener. Kalau itu, kalau misalnya aku jelasin jadinya kayak tutorial. Kayak tutorial mempercayakan hidup kepada Tuhan. Iya betul. Itu tutorial. Jadi kayak tutorial, tapi kalau dialamin jadinya nggak bakal hilang sih. Kalaupun someday sempat agak-agak menyimpang ataupun agak menjauh, balik lagi ke core yang itu. Balik lagi ke titik itu, ke titik udah paham cara mempercayakan hidup pada Tuhan itu. Iya. Jadi kalau sekarang karena aku sempat menyimpang setelah kejadian nyokap itu sempat menyimpangnya sangat jauh kan. Jauh banget. Nah, sekarang itu karena memang mau untuk tidak balik lagi, kayak tinggal dipantik gitu, Bre. Kayak tinggal dipantik aja, nggak butuh dibangun lagi. Iya. Tinggal dipantik aja. Oh iya, ngerti. Oh iya, pernah ngalamin kok. Oh iya, ngerti gitu. Wow. Iya. Oh iya. Jadi ya kayak Bung kayak ngomong sama aku gitu. Memang ada beberapa kali bacaan, ada beberapa kali obrolan yang memang Bung sampaikan berulang kali kan. Nah, mungkin yang Bung sampaikan ke aku berulang kali itu memang karena memang belum pernah aku alamin. Cuman kalau yang pernah aku alamin pasti Bung cuma sekali aja. Oh ya? Aku sih ngerasanya begitu. Misalnya?